Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Bagi pecinta film psikopat, sudah pasti tahu film yang satu ini. Ini adalah sequel dari film sebelumnya yang dimulai tahun 1974. Kita coba ikuti film terbarunya Texas Chainsaw Massacre ya guys, yang dirilis tahun 2022. Film ini menceritakan sekelompok anak muda yang mengunjungi kota Harlow, sebuah daerah minim penghuni di pinggiran kota Texas. Mereka berencana menetap bersama banyak orang lainnya dengan mengambil alih semua properti yang ada di sana. Setibanya di tempat, mereka memasuki sebuah gedung bekas panti asuhan yang sudah tua dan tak berfungsi lagi. Mereka tak menyangka ternyata gedung itu dihuni oleh seorang nenek yang sudah uzur beserta anak asuhnya. Nenek itu bertahan dan mengatakan kepada mereka bahwa gedung ini miliknya secara sah. Namun anak-anak muda ini bersikeras ingin mengambil alih dengan alasan bahwa tempat itu sudah dibeli oleh pihak bank. Alhasil nenek yang sudah tua renta itu pun terkena serangan jantung dan langsung dilarikan ke rumah sakit bersama anaknya. Di perjalanan, si nenek yang tak kuat untuk bertahan akhirnya pun meninggal. Anaknya yang tak terima ibunya meninggal karena ulah mereka pun mulai membalas dendam dan membantai semua orang yang datang ke kota itu. Lanjut guys. Film dimulai dengan diperlihatkannya berita di TV tentang pembunuhan yang dilakukan seseorang bertopeng kulit manusia di daerah kota Texas beberapa puluh tahun yang lalu. Dikabarkan dari beberapa orang pemuda yang jadi korban, hanya satu orang wanita yang selamat dari tangan psikopat bertopeng gergaji mesin bernama Harsti. Lalu di tempat yang sama, terlihat seorang cewek muda yang sedang berbelanja di minimarket. Dia adalah pengunjung yang datang ke sana bersama teman-temannya, bertujuan untuk membangun bisnis mereka. Perempuan ini bernama Lila dan kakaknya Melody. Teman mereka adalah Dante dan Ruth. Sebelum mereka menuju Harlow, mereka pun bertemu dengan pemuda setempat dan coba bertegur sapa dan menanyakan tujuannya. Setelah mengobrol singkat, lelaki ini coba mengingatkan agar berhati-hati di tempat ini. Sambil beranjak, mereka pun mengiyakannya. Di tengah jalan, mereka pun diberhentikan polisi patroli dan menanyakan kemana tujuan mereka. Lalu setelah diberitahu, polisi ini pun juga mengingatkan agar jangan membuat ulah di tempat ini, mengingat mereka adalah pendatang. Singkat cerita, keempatnya pun sampai. Mereka cukup senang melihat kota tua ini dan cocok untuk usaha yang akan mereka jalankan. Tanpa sengaja, mereka kembali bertemu dengan sosok lelaki yang berada di pom bensin. Dan ternyata lelaki ini adalah rekan bisnis Dante yang sudah dia hubungi sebelumnya. Dia bernama Richard. Sebagai kontraktor, dia akan membenahi gedung-gedung tua ini untuk mereka seperti yang telah dijanjikan. Sambil menunggu para investor datang, Dante dan Melody coba memasuki salah satu gedung yang dimana tempat itu adalah bekas panti asuhan yang dibangun pada tahun 1925. Dante pun coba naik ke atas untuk mengambil bendera yang sudah usang dari balik jendela. Sementara Melody yang berada di bawah memperhatikan foto-foto yang terpajang di dinding. Dia merasa cukup janggal melihatnya, karena di antara anak-anak tersebut ada salah satu anak yang bertubuh tinggi besar juga ikut berfoto bersama anak lainnya. Seketika muncullah seorang nenek tua dari dalam yang coba menegur mereka. Keduanya cukup kaget karena mereka menyangka gedung ini sudah kosong tak berpenghuni. Melody coba menjelaskan bahwa seharusnya nenek ini tidak lagi berada di tempat ini karena pihak bank sudah mengambil alih tempat tersebut. Namun si nenek tetap bersikeras bahwa dia sudah melunasi hutang-hutangnya dan gedung itu miliknya secara sah. Di tengah perdebatan, nenek ini ingin menunjukkan kepada Melody surat kepemilikannya, sementara Dante keluar untuk memanggil polisi. Tiba-tiba muncullah anak asuhnya ini yang melihat dari atas loteng. Dia ingin memastikan bahwa ibunya baik-baik saja. Nenek tua ini pun menyuruh anaknya untuk kembali ke kamarnya. Dia menjelaskan pada Melody bahwa anak itu adalah anak asuhnya yang terakhir dan memiliki keterbelakangan mental. Kemudian, tak lama muncullah polisi yang coba mengusir nenek tua ini. Si nenek yang kaget pun tiba-tiba mendapat serangan jantung dan anaknya segera menggotong ibunya untuk dibawa ke rumah sakit. Melody pun hanya bisa terpaku melihat kejadian itu. Di saat yang sama, para investor pun sampai ke tempat tersebut. Salah satu teman mereka, yaitu Ruth, coba ikut mengantar, sementara yang lainnya menyambut kedatangan para tamu. Dengan sorotan tajam, anak dari nenek itu menatap Melody dan Lila dari dalam mobil.
seolah dia memberi kesan bahwa akibat ulah mereka ibunya jadi begini. Melody dan Lila pun merasa cemas atas kejadian tersebut. Mereka berharap si nenek baik-baik saja. Di sini Lila sudah tak betah dan ingin segera pulang. Namun Melody meyakinkannya bahwa tidak akan ada masalah. Kemudian Dante mengenalkan Melody pada manajer bank, di mana mereka cukup puas untuk mengelola tempat ini. Scene pun berpindah ke si nenek, yang dimana dalam perjalanan menuju ke rumah sakit akhirnya tak kuat bertahan dan mati di pangkuan anaknya. Anaknya coba menolong dengan oksigen namun tak berhasil. Dia terus menggoyangnya tapi dihentikan oleh polisi tersebut, dan dengan penuh amarah dia pun mematahkan tangan polisi ini. Polisi yang kesakitan tak sengaja menembakkan pistolnya dan mengenai rekan yang berada di depan dan menabrak truk besi yang ada di ladang tersebut. Sementara Sens berpindah ke Lila, di mana dia coba mengobrol dengan Richard dan mengakrabkan diri. Dia melihat senapan yang ada di atas meja. Wanita ini coba mengambilnya, namun dia tersentak karena trauma atas masa lalu yang terjadi di sekolahnya. Dia merasa dirinya penakut dan tidak berarti. Kemudian Melody coba mengambil handphonenya dan melihat pesan dari Ruth yang membuatnya shock karena nenek tersebut dikabarkan sudah meninggal. Dia pun merasa bersalah atas kejadian ini dan memutuskan untuk meninggalkan kota itu. Namun Dante coba menahannya. Firasatnya sudah tidak enak dan segera menjemput Lila untuk mengajaknya pulang. Lady died. I really need you to leave with me right now, okay? Can you do that? Di dalam mobil, Ruth hanya bisa terdiam dan ketakutan. Dia tak tahu harus berbuat apa. Dirinya hanya memperhatikan mayat polisi yang berada di sebelahnya. Sesekali dia melihat ke belakang, mencari tahu apa yang dilakukan lelaki itu. Dari kaca spion, Ruth melihat lelaki tersebut menguliti wajah ibunya. Perlahan, dia pun mengambil radio hati polisi dan mencari bantuan. Di seberang sana, bapak-bapak penjaga toko mendengar perkataannya dan mengetahui bahwa psikopat sadis bertopeng telah kembali. Ruth coba melarikan diri, namun naas. Psikopat ini sudah memperhatikannya dari luar, dan inilah yang terjadi. Richard yang mendengar kabar bahwa nenek itu telah mati, kemudian mengambil kunci mobil mereka dan mengatakan bahwa kematian itu adalah tanggung jawab mereka. Dante membantahnya. Dia mengatakan bukan salah mereka. Nenek tua itu yang menempati properti mereka tanpa izin. Richard pun meminta tanda surat kepemilikan atas gedung tersebut. Akhirnya Melody dan Lila pun tak bisa pergi dari tempat itu. Dante segera mencari surat akta gedung itu, namun dia tak menemukannya. Dia sangat yakin bahwa dia memilikinya. Dia mengira surat itu tertinggal di kantor mereka. Mereka pun kembali ke dalam gedung untuk memastikan apakah benar nenek itu memiliki surat akta kepemilikan seperti yang dikatakannya. Di tempat lain, terlihat wanita yang sudah cukup berumur sedang menyembelih daging. Lalu teleponnya pun berdering, yang dimana wanita ini adalah satu-satunya orang yang selamat atas pembunuhan psikopat bertopeng yang diberitakan di TV di awal film. Dia pun segera mendapat kabar bahwa psikopat itu kembali lagi dan memburu korbannya. Tanpa mikir panjang, wanita tua ini langsung bergegas untuk membalaskan dendamnya. Dante dan Melody pun mencari surat tersebut, dan benar bahwa nenek itu adalah pemilik yang sah, yang artinya mereka telah mengusirnya dari rumahnya sendiri sampai menyebabkan dia meninggal. Mereka pun panik dan semakin merasa bersalah atas kebenaran ini. Tiba-tiba anak asuh nenek itu telah kembali dan korban pertama yang dibantai adalah Dante. Melody yang melihat temannya sudah terkapar pun langsung berlari bersembunyi di dalam lemari. Langkah kaki psikopat tersebut terdengar menaiki tangga. Dia pun mengambil baju ibunya dan menciumnya dan mendekap baju itu. Melody yang mengintip dari celah kain hanya bisa memperhatikan apa yang dilakukannya tanpa membuat suara sedikit pun. Dia ketakutan setengah mati. Kemudian hujan pun turun. Semua investor diminta untuk masuk ke dalam bus. Melody sudah berpindah posisi ke bawah tempat tidur, mendengar si psikopat menghancurkan tembok kamarnya dengan palu. Karena dentuman itu,
membuat Dante tersadar walaupun sudah sekarat. Dia pun beranjak keluar mencari pertolongan. Tanpa sengaja Richard yang sedang bekerja melihat Dante berjalan terseok-seok. Dia pun segera menghampirinya. Hey man. Richard pun kaget melihat kondisinya dengan mulut menganga. Begitupun si manajer bank yang terkejut melihat kondisi Dante saat itu. Dia pun diminta Richard untuk segera menghubungi polisi. Dengan membawa pistol, pria ini memasuki gedung tersebut dan memeriksanya. Di saat yang sama psikopat lagi sibuk menghidupkan mainannya. Dia mengetahui kedatangan Richard dan segera bersembunyi di balik pintu. Melody yang melihat dari bawah kasur coba memberikan kode padanya dengan cermin. Dan seketika inilah yang terjadi. Kemudian, Sins beralih ke Halsey, di mana dia sedang memeriksa mobil polisi yang terdampar tadi siang. 2 orang polisi dan 1 gadis sudah terbujur kaku dengan bersimbah darah di dalam mobil itu. Perlahan, dia menyusuri ladang tersebut dan seketika melihat sosok mayat dengan wajah yang sudah dikupas. Yang tak lain adalah ibunya psikopat. Halsey sudah memaklumi hal ini karena dia tahu betul karakter dari pembunuh itu. Kembali ke Lila, di mana dia yang sudah cukup gelisah karena tak melihat kakaknya. Dia pun nekat untuk mencari mereka di tengah hujan yang lebat. Seketika Lila melihat Dante sudah terkapar di pinggiran toko dengan mulut yang robek. Melody yang bersembunyi coba memastikan sang jagal tak ada lagi di tempat itu. Dia pun mengambil kunci mobil mereka dan saat dia ingin melarikan diri, ternyata dirinya tertangkap basah dan ketegangan pun dimulai. Melody pun terpojok di bawah lantai. Sementara psikopat bertopeng mengintainya dengan gergaji mesin. Terdengar sayup-sayup suara Lila memanggil kakaknya dari luar. Melody berharap agar adiknya menjauh. Lalu dengan cepat, si psikopat memotong lantai kayu untuk memburunya sampai membelah pipa pembuangan dari kamar mandi. Lila pun segera menarik kakaknya dari dalam. Kakak beradik ini berlari di tengah hujan menghindari si tukang jagal yang terus memburu mereka. Belum lagi suara gergaji mesinnya yang membuat keduanya semakin panik. Dan dengan cepat mereka memasuki bus dan meminta kepada supir untuk segera pergi. Namun naas, tak lama beranjak, bus itu pun berhenti mendadak hingga semua yang ada di dalamnya keheranan. Si supir yang tak mengetahui apa yang terjadi dengan santainya turun dan mencari tahu. Dan dalam sekejap dia kehilangan nyawanya. Semua orang mengira dia hanyalah badut penghibur, hingga mereka membuat rekaman video live untuknya. Lalu tanpa basa-basi, semua pun dihabisi. Dan dengan penuh kepanikan, semua orang pun terdesak ke belakang. Begitupun dengan Lila dan Melody. Mereka tak tahu harus bagaimana untuk melarikan diri. Satu persatu tewas disikat dengan gergaji mesin. Kaki putus, kepala putus, badan terbelah, hingga Lila dan Melody masuk ke ruang belakang dan bertahan di sana. Darah berceceran dan semua orang menjerit histeris meminta tolong, hingga tak ada satupun yang tersisa. Lila coba memanjat atap bis tersebut, sementara Melody masih di bawah. Si jagal mengetahui keberadaan mereka dan langsung memburunya. Dia coba menjebol pintu dan membukanya. Kesempatan tak disia-siakan oleh Melody. Dan dengan sigap, dia menusuk lengannya dengan pisau kecil dan segera memanjat untuk keluar. Mereka berdua pun melarikan diri dan di saat yang sama, muncul seseorang dengan mobil dan langsung menyuruh mereka untuk masuk. Ternyata wanita ini adalah Halsey yang ingin membalaskan dendamnya kepada psikopat alias Leatherface. Dia pun meminta keduanya untuk menunggu di mobil, sementara dirinya mengambil shotgun untuk membunuh sang psikopat. Wanita ini mengikuti jejaknya sampai ke dalam rumah.
Dia lalu mengancam psikopat tersebut dengan senapan sambil mengingatkan masa lalu tentang teman-teman yang sudah dibantai olehnya. Namun si Leatherface ini tak menghiraukannya sedikit pun dan pergi meninggalkannya. Lalu dia pun menarik kaki Lila untuk segera memotongnya, namun terselamatkan oleh tembakan Horsty, hingga Leatherface pun lari menghindar. Horsty lalu memberikan kunci mobil pada kedua kakak beradik ini dan meminta mereka untuk segera pergi. Di saat yang sama, dia mencari keberadaan sang psikopat tersebut. Dan tiba-tiba, kemalangan ini tak terhindarkan. Kaki Melody pun tertusuk besi. Mereka berdua terjebak dalam mobil itu. Lila mencoba untuk menolong kakaknya, namun dia tak tahu apa yang harus dia lakukan. Melody yang sudah pasrah dengan keadaannya, lalu meminta Lila untuk segera lari dari tempat itu. Leatherface pun segera mendatangi Melody. Dia pun meminta maaf kepadanya, karena akibat ulahnya menyebabkan ibunya meninggal. Psikopat bertopeng ini pun segera menghidupkan gergajinya, dan tiba-tiba Lila muncul dan memanggil namanya. Ternyata senapan yang dibawanya kosong, hingga dia pun panik dan segera dikejar oleh Leatherface. Saat Lila sudah terpojok dan akan segera dihabisi, Horsty pun menyelamatkan dirinya dengan menembak sang jagal ini. Dia pun lari ke dalam gedung untuk bersembunyi. Lalu terdengar suara Melody memanggil adiknya dari dalam. Lila pun segera menghampirinya. Horsty mengatakan pada Lila, jangan pernah lari, karena jika dirinya lari, maka Leatherface akan selalu menghantuinya. Perempuan ini pun mengambil shotgun dan dengan penuh keyakinan dia pasti bisa membunuh psikopat legend ini. Perlahan Lila mencarinya ke dalam. Dia mendengar suara berisik gergajinya. Dan ternyata itu adalah pancingan yang dibuat oleh Leatherface hingga dirinya pun diterjang masuk ke dalam air. Tak lama Lila pun berusaha untuk keluar dari tempat itu. Dia mencoba mengambil shotgun tersebut, namun dirinya kalah cepat hingga Leatherface menendang senjatanya. Tiba-tiba, Melody datang menyelamatkan Lila. Dia coba memanjat tubuh besar psikopat ini, namun dengan mudahnya dia mencampakkan Melody. Lila yang sudah pasrah kembali bangkit dan tidak menyerah. Hingga inilah yang terjadi. Keduanya pun segera pulang. Namun di saat mobil melaju, ternyata sang psikopat bertopeng alias Leatherface kembali muncul dan menghabisi nyawa Melody. Film pun selesai.